Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Pertemuan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan si Mbok Bakul Beras. Suatu saat Sri Sultan pagi-pagi pulang dari Kaliurang dengan mengendarai mobil jeepnya sendiri. Sesampai di sekitar Pakem, Sleman, beliau di-stop oleh perempuan tua, seorang bakul beras. Sri Sultan pun segera memberhentikan mobilnya seraya menyapa dengan ramah. "Ada apa, Mbok? Tolong Mas, angkatkan beras ini. Saya mau ke Jogja," ujar Mbok Bakul Beras sok bersahabat. Dengan senyum-senyum Sri Sultan turun dari mobilnya dan mengangkat beras itu ke dalam mobilnya sendirian. Tanpa dipersilahkan masuk, si Mbok Bakul Beras itu pun segera membuka pintu dan duduk di samping sopir, sebagaimana kebiasaan dia setiap hari dengan sopir-sopir yang lain. Ceritanya kesana kemari, sambil makan sirih si Mbok disambut dengan ramah oleh Sri Sultan sepanjang perjalanan. Tanpa terasa sampailah kendaraan yang disopiri seorang raja ini di depan pasar Piringharjo, Yogyakarta. Si Mbok pun bergegas menyuruh Sri Sultan menurunkan beras itu, dan dengan tetap menunjukkan sikap sopan, Sri Sultan pun menurunkan beras itu dengan baik. Kini tiba gilirannya si Mbok Bakul Beras mencari uangnya yang dibundel di selendang atau ujung stagenya. Ketika si Mbok mengulurkan uang ongkos transportnya, sang sopir istimewa tadi menolak dengan halus. "Terima kasih Mbok, tidak usah," dan mobil pun segera meluncur. Apa yang terjadi dengan si Mbok Bakul Beras? Ya justru malah mengomel-omel. "Sopir ini gimana toh? Lawung dikasih ongkos kok ndak mau langsung bablas pergi. Kalau kurang mbok yo ngomong, apa saya dikira nggak punya uang?" Ketika sedang sibuk ngomel, datanglah seorang polisi yang sedang berjaga di pos menghampiri si Mbok Bakul seraya bertanya, "Mbok, ada apa? Kok sepertinya Mbok marah-marah?" "Mbok ketemu beliau di mana?" Si Mbok tak menjawab keseluruhan pertanyaan Pak Polisi, tetapi rada khawatir juga. Dia menyatakan bahwa ia ngasih ongkos kok ditolak. "Itu tadi loh Pak, si Pak sopir tadi kok malah nyelonong saja. Saya itu mau bayar tapi entah kurang bayarannya kok terus pergi begitu saja. Saya kan malu sama orang-orang yang jualan di sini." Jawab Pak Polisi, "Mbok, tadi yang si Mbok tumpangi itu bukan sopir, tetapi sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono. Lihat tadi, mobilnya kan AB1. Spontan Mbok Bakul Beras terperanjat bagaikan disambar geledek. Kekagetan yang luar biasa yang tak pernah dialami sepanjang hidupnya. Kemudian ia berteriak histeris, 'Aduh Gusti!' Selanjutnya badannya gontai dan terus jatuh pingsan. Dia merasakan rajanya yang selama ini sangat dihormati, sangat dicintai, senantiasa diagung-agungkan. Kenapa disuruh ngangkat beras? Tambahan, kenapa beliau mau saja? Kenapa beliau tidak marah? Kenapa tidak membentaknya? Ini yang menjadikan penyesalan mendalam si Mbok Bakul Beras sehingga pingsan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, suatu yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, apakah yang dengan berbuat itu Sri Sultan turun derajatnya? Apakah dengan berbuat seperti itu kecintaan rakyat Yogyakarta terhadap Sri Sultan luntur? Apakah perbuatan Sri Sultan membantu orang kecil miskin menjadi terhina? Mutiara sekalipun dimasukkan ke dalam lumpur tetap bersinar cemerlang. Berikut Bapak Ibu kekasih Kristus, apa arti rohaninya?
hal ini bagi kita. Pelayan Tuhan tugas utamanya adalah melayani. Pelayan Tuhan dengan kerendahan hati memiliki otoritas Allah. Melayani dengan tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi mengutamakan sesama. Menerima kemurahan, kasih karunia, dan otoritas dari Tuhan Yesus untuk selanjutnya mengalirkan hakikat Kristus, penebusan Kristus bagi sesama dan alam semesta. Saya Pendeta Yoga Wiono dalam Senandika Gembala